Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, memasuki Al-Hadithus Sabi, hadis yang ke-7. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoi beliau, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami pun bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin semuanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang ke-7. Hadis ini berbicara tentang hakikat agama. Kata Nabi Muhammad SAW, agama itu adalah nasihat. Tentu yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Dan nasihat di sini memiliki makna luas. Namun asal kata nasihat bermakna al-khulus, artinya sesuatu yang murni atau kemurnian. Oleh karena itu dikatakan nasohal asal, madu itu bersifat nasihat, maksudnya madunya murni. Ini secara bahasa. Nasihat itu adalah kemurnian atau ketulusan. Lalu apa pengertian nasihat dalam hadis ini? Tergantung kepada siapa nasihat itu ditujukan. Jadi jangan langsung kita terjemahkan nasihat di sini dengan makna seperti dalam bahasa kita. Nasihat dalam bahasa kita memberi wejangan, kan? Nasihat untuk Allah tidak mungkin diartikan memberi wejangan kepada Allah. Bahkan itu kufur. Berarti Allah butuh wejangan kita. Na'udzubillah. Nggak mungkin diartikan seperti itu. Dan kita harus hati-hati. Banyak bahasa syariat sudah menjadi kosakata kita, tapi dengan makna yang berbeda. Contoh yang paling sering adalah fitnah. Kalau dalam bahasa kita, fitnah itu kan menuduh orang, ya, melakukan sesuatu keburukan yang tidak dia lakukan. Lalu mereka bilang itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal yang dimaksud dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, artinya syirik. Fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Di dalam ayat maknanya adalah syirik atau mengajak orang berbuat syirik, bukan sekedar menuduh orang melakukan yang tidak dia lakukan. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan dosa besar sekali. Lebih besar membunuh daripada, jauh lebih besar membunuh daripada menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tidak ada kezaliman yang lebih besar pada manusia terkait dengan fisiknya dan kehormatannya yang lebih besar daripada membunuh. Jadi hati-hati. Apalagi contoh lain, ada orang hilang sandal lalu dia katakan saya sudah ikhlas. Padahal ikhlas bukan itu maknanya. Itu namanya ridho. Kalau ikhlas, dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Itu ikhlas. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa syariat, tapi dalam bahasa kita memiliki pergeseran makna. Satu contoh lagi, suami nikah lagi dibilang gak setia, padahal dalam syariat, padahal itu adalah ibadah. Dan istri keduanya disebut pelakor, padahal belum tentu, kan? Jadi hati-hati, ya. Maka ini contoh nasihat memiliki makna luas. Sekarang kita bahas satu persatu nasihat yang dimaksud dalam hadis ini. Saya akan meringkas penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau. Pertama, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah mencakup dua hal. Yang pertama, ikhlasul ibadati lahu, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dan inilah kewajiban kita terbesar
kepada Allah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata, tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Ini yang pertama, untuk merealisasikan nasihat kepada Allah. Yang kedua, kata Syekh, asyhadatu lahu bil wahdaniyah, persaksian terhadapnya akan keesaannya. Keesaannya dalam apa? Fi rububiyatihi, dalam 3 hal. Yang pertama, dalam rububiyahnya, yaitu kita meyakini hanya Dia Rabb kita, yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki dan kenikmatan kepada seluruh makhluk, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, yang menghidupkan dan mematikan. Dan semua apa yang terjadi pada makhluk adalah takdirnya. Allah Esa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini arti mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Rububiyah berasal dari kata Rabb, berarti beriman kepada rububiyah Allah adalah mengimani hanya Allah Rabb kita. Yang kedua, mengesahkannya dalam uluhiyah, yaitu kita yakini hanya Dia yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karena itu, jika seorang muslim membenarkan peribadahan kepada selain Allah, berarti dia tidak mengamalkan nasihat untuk Allah, dan itu pembatal keislaman. Dia bukan muslim lagi, karena berarti dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga, mengesahkannya dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, artinya kita meyakini hanya Dia pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya. Allah Esa dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Inilah yang kedua yang dimaksud nasihat untuk Allah, yaitu meyakini keesaan Allah dalam 3 hal ini.